Tahap kedua atau bentuk evolusi kedua pada Pokemon biasanya adalah Pokemon yang paling mudah terlupakan. Tahap ini memang biasanya tidak terlalu menonjol karena dihimpit oleh bentuk pertama yang menggemaskan dan evolusi terakhir yang biasanya mendominasi penampilan yang keren. Bentuk kedua ini juga kadang tidak stabil, ada yang bagusnya kebangetan atau sebaliknya ada yang benar-benar tidak menonjol. Sebenarnya menyedihkan karena pada akhirnya mereka seolah bukan sesuatu yang diincar oleh pelatih manapun. Namun tidak semua orang beranggapan demikian juga ya. Pastinya ada juga yang menyukai salah satu di antaranya. Maka dari itu aku ingin membahas para Pokemon bentuk kedua ini. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Graveler. Graveler menciptakan dua tangan ganda di tubuh batu bulatnya. Tangan ini jelas memberikan perbedaan signifikan untuk bentuk pertama dan terakhirnya yang hanya memiliki satu tangan, nggak ganda. Tangan yang paling menonjol berada di bagian samping tubuhnya yang ukurannya lebih panjang dan lebih banyak fungsinya untuk bergerak dan bertarung juga. Sedangkan tangan kecil berada di bawahnya seperti tangan yang belum jadi sempurna. Secara pewarnaan tubuh, Graveler memang membosankan karena tidak menimpal banyak warna lainnya, tapi tetap menarik berkat tekstur batu di tubuhnya. Pokemon Graveler yang satu ini memberikan kombinasi tipe Rock Psychic. Energi merah muda membungkus tangannya seperti sarung dan kepalanya seperti otak. Haunter. Sejujurnya Haunter bukanlah Pokemon bentuk kedua yang terlupakan. Banyak yang mengingatnya dan menyukainya. Selain karena memang masih bisa digunakan dengan baik dalam pertempuran berkat statistik yang masih stabil, penampilannya dianggap sebagai definisi hantu itu sendiri. Tubuh bayang melayang dengan wajah menyeramkan, tangan yang tidak menyatu memberikan kesan yang lebih seram dan unik untuk Haunter itu sendiri. Maka dari itu, Haunter mungkin menjadi Pokemon bentuk kedua yang cukup populer juga ya. Pokemon Haunter yang satu ini bertipe Dragon, memberikan warna merah marun dengan tanduk bak selaput naga. Oke lah ya, kelihatan fresh juga. Machoke. Ini juga salah satu yang sebenarnya nggak yang terlupakan banget ya. Machoke memiliki penampilan yang cukup humanoid dan benar-benar mirip seperti manusia. Otot tubuh yang kekar dengan dua lengan berurat yang membuat ia kelihatan menjadi pria maskulin. Ya meskipun sebenarnya ia juga ada betinanya ya. Tapi yang membuat kesan monster ada itu juga ya didukung oleh warna tubuh dan kepalanya yang benar-benar alien banget. Kalau soal kegunaan, jelas kalau pemain nggak punya teman buat trade Pokemon, ya Machoke juga oke untuk bertahan dalam tim. Pokemon Machoke yang satu ini bertipe Fighting Steel yang memberikan warna abu-abu kecoklatan dengan kostum dari para Fallings gitu mungkin. Poliwhirl. Pada akhirnya Pokemon seperti Poliwhirl ini adalah Pokemon yang cukup kurang memuaskan karena kayak tubuhnya itu memang perlu evolusi lagi biar nggak yang stuck gitulah di pikiran kita ya kan. Ya bertipe air tapi ada sarung tangan putih yang mirip kayak sarung petarung. Dan masuk akal nantinya sarung itu menghasilkan tipe petarung. Tubuhnya juga membulat dan memiliki dua tangan dan dua kaki yang terpasang di tubuhnya yang justru membuat ia makin harus berevolusi. Keuntungannya, ia dalam bentuk ini masih kelihatan imut gemoy dan menggemaskan gitulah. Pokemon Poliwhirl yang satu ini bertipe elektrik. Cukup menarik dan unik karena tipenya berlawanan dengan tipe Poliwhirl biasa. Yang paling unik ada logo Wi-Fi di perutnya tersebut. Pidgeotto. Sebagai Pokemon burung rute awal, evolusi Pidgey ini mungkin mudah saja terlupakan ya kan. Namanya yang agak ribet daripada bentuk pertama dan terakhirnya, serta penampilan yang juga tampak monoton untuk sebuah evolusi, membuat Pokemon ini terbanting begitu saja. Mungkin banyak orang yang akan mengiranya Pidgeot tahap akhirnya karena memang agak mirip gitulah. Cuma ukurannya aja yang agak lebih kecil dari evolusi terakhirnya tersebut. Pokemon Pidgeotto yang satu ini juga bertipe flying normal ya. Hanya saja ia menonjol karena didasarkan pada Falcon yang mengintimidasi. Menurutku jadinya keren sih, walaupun warnanya juga yang bukan keren banget gitu, tapi kayak cocok aja lah. Kakuna. Serangga mengalami metamorfosis dan salah satunya adalah Kakuna dari Weedle ini. Bentuknya memang agak membosankan karena hanya serangga yang dibungkus kulit keras berwarna kuning udah kayak gumpalan sesuatu gitulah. Bentuk kepompong lebahnya sebenarnya udah pas banget. Dan sejauh ini juga Kakuna bukan yang dilupain banget ya. Masih ada kok yang tetap suka sama bentuk Pokemon ini.
Tuh apa sih yang diharapkan dari ulat kepompong gitu kan? Vekmon Kakuna yang satu ini bertipe Bug Steel yang menciptakan kepompong kecil yang menggemaskan dengan duri tajam berupa logam di bawahnya, serta ada olesan madu manis di atas kepalanya. Mungkin karena Beedrill punya senjata kayak bor gitu ya, bikin Vekmon ini mendapatkan tipe steelnya gitu. Metapod. Nah, kalau yang ini mungkin kepompong Pokemon paling diingat oleh banyak penggemar. Bukan karena kekuatannya, bukan juga karena bentuknya, tapi karena kejadian di salah satu episodenya, di mana ada Metapod versus Metapod yang beradu kekuatan. Tapi apa yang bisa diharapkan dari kepompong tanpa tangan, tanpa kaki, dan bergerak pun seadanya saja? Alhasil pertarungan tersebut pun menjadi meme abadi di kalangan penggemar Pokemon. Vekmon Metapod yang satu ini memberikan tipe Bug Poison. Sebenarnya ini evolusi dari Metapod kalau batal jadi Butterfree. Jadinya ada cairan hijau beracun yang bau di cangkang kepompongnya. Unik sih sebenarnya ya, kayak siput juga. Charmeleon. Nama Pokemon ini sebenarnya kalau diberikan pada Pokemon bentuk terakhir bakalan ikonik banget. Tapi Charmeleon adalah bentuk kedua dari Charmander yang dikenal, apalagi evolusi terakhirnya Charizard. Udah deh, meskipun ada yang tahu namanya, tapi tetap tertutupi keluarga evolusinya. Bentuk Charmeleon itu keren loh ya. Kalau saja pindah dari keluarganya, ia pasti populer banget. Vekmon Charmeleon yang satu ini memiliki kombinasi tipe Fire Dark. Warnanya yang putih ya kayak hantu gitu kan. Tapi dia adalah Pokemon yang nakal yang hidup dalam kegelapan. Wartortle. Kasus starter Pokemon bentuk kedua memang sama. Mereka terlupakan karena memang dihimpit oleh keluarganya yang paling mudah diingat karena paling banyak bersama pelatihnya. Wartortle bukanlah Pokemon yang biasa aja. Kalau dipindahin udah pasti ia juga akan disukai banyak penggemar. Bentuknya aja keren loh ya. Lebih keren lagi Vekmon Wartortle yang satu ini. Kacamata ikonik Squirtle di anime menjadi atribut keren untuk Vekmon tersebut. Sekarang ia bertipe Water Dragon yang entahlah, yang penting unik ya kan. Ivysaur. Bulbasaur bukanlah Pokemon starter yang terkenal banget gitu. Mereka juga Pokemon yang diremehkan. Apalagi Ivysaur yang notabene ia adalah bentuk kedua yang seringkali jadi tumbal evolusi. Ada, tapi dilewati untuk tidak ada gitu. Ivysaur sebenarnya jujur aja bagus banget loh ya. Kuncup bunganya yang belum mekar terlihat lebih indah berada di atas punggungnya tersebut. Dan Vekmon Ivysaur yang satu ini memiliki tipe Grass Rock. Warnanya agak sedikit pudar antara hijau muda dan kekuningan gitu. Uniknya ada batu yang menempel di punggungnya dengan tanaman bunga liar yang hidup di sana. Dan itulah beberapa Pokemon bentuk kedua jika hidup di habitat berbeda. Berharap aja ya mereka lebih mendapatkan perhatian aja gitu ya. Makanya aku bahas. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat gitu. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di pembahasan atau video lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.